Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali dalam program Jatim News Today edisi hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Mei 2021. Kita akan update COVID-19, sebarannya dan upaya-upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, pemerintah kota setempat. Nanti ada peluang untuk bergabung dengan Pak Reporter untuk informasi seputar update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Bersama saya Panji Harto dari LPPL Radio Suara Sidoarjo sebagai host, kita bergabung dengan LPPL Radio Suara Sidoarjo. Ada Diding Yunarto yang akan memberikan informasi klaster keluarga mendominasi kenaikan kasus COVID-19 pasca Lebaran di Provinsi Jawa Timur. Diding. Ya, pasca Lebaran, jumlah konfirmasi kasus positif COVID-19 di Jawa Timur mulai naik. Dari data Kementerian Kesehatan selama masa larangan mudik 6-26 Mei, ada 4.300 lebih kasus baru di Jawa Timur. Penyumbang kasus terbanyak masih di kota Surabaya dengan sekitar lebih dari 360 kasus dengan jumlah kematian 408 kasus. Bahkan untuk kasus aktif, beberapa daerah melebihi dari kota Surabaya, seperti Kabupaten dan Kota Madiun yang menjadi peringkat 1 dan 2 untuk jumlah kasus aktif terbanyak di Jawa Timur. Sampai 26 Mei kemarin terdata 173 kasus di Kabupaten dan 129 kasus di Kota Madiun. Makian Jibril, juru bicara Satgas COVID-19 Jawa Timur kemarin bilang, keluarga adalah menjadi klaster yang paling banyak, kemudian disusul oleh klaster kampung, kompleks dan lingkungan tertentu, seperti yang terjadi di Malang, Banyuwangi, dan beberapa daerah lain. Untuk itu pihak Satgas daerah sudah melakukan tracing dan isolasi untuk mencegah penyebaran. Indikasi naiknya kasus positif juga terdata dari kenaikan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit. Seperti di Rumah Sakit Lapang Indrapura, sebelum Lebaran yang dirawat rata-rata 10-15 orang. Saat ini ada 39 pasien, ditambah 35 dari pekerja migran. Kembali, Panji. Ya, itu tadi laporan dari Diding Yunarto. Kita bergeser menuju ke Suara Madiun. Ada Kiki Desilia dari LPPL Radio Suara Madiun. Kegiatan keagamaan rutin dilakukan di Kota Madiun sebagai sarana penyambung doa agar COVID-19 segera hilang dan sirna dari Indonesia. Silakan Kiki Desilia. Sahabat Jatim News Today, kegiatan bernuansa religi terus ditingkatkan di Kota Madiun. Tak hanya salat Isya berjamaah, kegiatan ditambah pembacaan surat Yasin. Salat Isya dan pembacaan surat Yasin bersama Modin ini berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun. Seperti kegiatan religi sebelumnya, pembacaan surat Yasin juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT dan berdoa agar COVID-19 segera diangkat dari muka bumi. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan, COVID-19 ini sudah setahun lebih lamanya melanda. Berbagai upaya terus dilakukan, termasuk memperbanyak doa kepada Tuhan agar COVID-19 segera meninggalkan kita semua. Wali Kota menitipkan pesan kepada para modin untuk disiplin protokol kesehatan sekaligus menjadi contoh di masyarakat. Protokol kesehatan penting mengingat COVID-19 ada dan berbahaya, apalagi kasusnya kembali meningkat setelah libur Lebaran kemarin. Wali Kota Madiun juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para modin yang turut berjuang dalam penanganan pandemi COVID-19. Salah satunya terkait pemakaman jenazah. Pasalnya, pasien meninggal dunia karena COVID-19 ini cukup banyak dan pemakamannya tidak mengenal waktu. Sementara itu, sahabat Jatim News Today, kasus persebaran COVID-19 di Kota Madiun menjadi 2.624 orang. Dengan rincian, 2.316 diantaranya telah sembuh. 48 orang lainnya masih dalam perawatan, 85 orang isolasi mandiri, dan 175 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Kota Madiun kita bergeser menuju ke Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia. Hingga kini Disparbudpora Kabupaten Blitar akui penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata sudah berjalan baik. Ninda, silakan. Memasuki akhir bulan Mei, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Disparbudpora Kabupaten Blitar mengakui penerapan protokol kesehatan di beberapa tempat wisata ini sudah berjalan dengan baik. Para pengelola wisata diminta tetap mematuhi aturan pemerintah daerah.
Kepala Disparbudpora Kabupaten Blitar Suhendro Winarso mengatakan, sesuai hasil monitoring yang dilakukan oleh tim khusus sejauh ini, pemberlakuan protokol kesehatan baik di tempat wisata ataupun pengunjung sudah bagus. Namun para pengelola tidak boleh berbangga diri, melainkan terus diperbaiki agar sektor pariwisata. Ya, itu tadi laporan dari Ninda Alivia yang menyampaikan kabar hingga kini Disparbudpora, Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar akui penerapan protokol kesehatan di destinasi wisata Kabupaten Blitar sudah berjalan baik. Berikutnya menuju ke Kota Blitar ada Afik Rahardian dari LPPL Radio Mardika. RT yang berzona hijau hampir 100%. Camat Sukorejo Kota Blitar tingkatkan koordinasi dengan relawan posko PPKM Mikro. Afik. Camat Sukorejo terus meningkatkan koordinasi dengan relawan posko PPKM Mikro agar jumlah RT yang berzona hijau di wilayahnya bertambah. Berdasarkan data sementara, 28 Mei 2021, 182 RT di Kecamatan Sukorejo sudah berwarna hijau, sedangkan 4 sisanya masih berada di warna kuning. Juyanto, Camat Sukorejo Kota Blitar mengatakan 4 RT yang berada di zona kuning COVID-19 ini, 2 diantaranya berada di Kelurahan Sukorejo, 1 RT di Kelurahan Tanjung Sari, dan Blitar. Sesuai pemetaan zonasi PPKM Mikro, warna kuning ini diberikan jika dalam satu RT terdapat 1-5 rumah yang terkonfirmasi COVID-19. Untuk itu, Juyanto terus meningkatkan koordinasi bersama seluruh Satgas COVID-19 termasuk PPKM Mikro di tiap-tiap kelurahan agar RT yang berwarna hijau bisa mencapai 100%. Pihaknya menganjurkan agar kegiatan tracing, testing, dan treatment ditingkatkan. Langkah penelusuran harus disegerakan jika ditemukan kasus COVID-19. Juyanto juga mengimbau agar RT yang saat ini berzona hijau tidak lengah. Relawan posko PPKM Mikro dan warga harus kompak menerapkan protokol kesehatan COVID-19 sehingga penularan bisa diminimalisir. Ini kami berharap ini nanti bisa mempertahankan itu. Ada kelurahan yang hijau semakin banyak, yaitu bisa bertahan hijau, syukur kalau seterusnya. Hingga berita ini ditulis, kumulatif kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kecamatan Sukorejo sebanyak 864 orang. Rinciannya Kelurahan Blitar 61 orang, Karangsari 67 orang, Pakunden 162 orang, Kelurahan Sukorejo 237 orang, Kelurahan Tanjung Sari 202 orang, Telumpu 90 orang, dan Kelurahan Turi 45 orang. Afik Rahardian, Mahardika FM. Berikutnya juga akan kami sampaikan dashboard COVID-19 Jawa Timur yang kami peroleh dari laman infocovid19.jatimprov.go.id. Update di Jawa Timur sampai dengan tanggal 28 Mei 2021 untuk konfirmasi positif COVID-19 ada 154.060 kasus, naik 246 kasus, sementara yang masih aktif 1.689 naik 11 kasus, dan yang dinyatakan sembuh ada 141.040 kasus, naik 214, dan meninggal dunia di Provinsi Jawa Timur ada 11.331 naik 21 kasus. Baik, demikian tadi sahabat pendengar dan pemirsa, Anda sudah ikuti update COVID-19 untuk edisi hari ini. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan selamat siang, selamat menikmati akhir pekan, dan tidak lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.